Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai pengendalian kualitas terhadap kesediaan solid. Oke, untuk capaian pembelajaran di sini diharapkan kalian memahami tujuan, metode, serta cara interpretasi terhadap pengujian mutu kesediaan solid. Sebagai pendahuluan, seperti kita ketahui bahwa evaluasi kesediaan itu dibagi berdasarkan waktu, sifat, dan juga persyaratan. Berdasarkan waktu, evaluasi ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi yang dilaksanakan selama proses atau yang kita kenal sebagai in-process control, atau ada juga evaluasi yang dilakukan di akhir. Jadi saat sudah produk sudah jadi gitu. Itu yang kita sebut dengan evaluasi akhir. Nah, berdasarkan sifat pengujiannya ini dibedakan menjadi yang destruktif atau yang non-destruktif. Kalau destruktif ini jelas ya, berarti dianya akan hancur gitu. Jadi tidak bisa digunakan untuk pengujian lainnya. Dan berdasarkan persyaratan ini dibagi menjadi dua juga, yaitu berdasarkan persyaratan farmakope dan juga industri. Jadi tidak semua persyaratan untuk mutu atau kualitas suatu produk itu terdapat di farmakope. Ada juga persyaratan yang dibuat sendiri oleh industri untuk ketentuannya gitu. Misalkan berapa persyaratannya itu industri yang menentukan sendiri. Ini tadi, jadi kalau sebelumnya tadi dibahas bahwa ada dua, evaluasi selama proses dan juga evaluasi akhir. Nah, sebetulnya evaluasi itu dilakukan tidak hanya pas produksi ya, akan tetapi saat supply dari bahan. Jadi saat kita pesan bahan atau raw material itu harus dievaluasi terlebih dahulu, misalkan kemurniannya, kemudian ada tidak kontaminasi dan lain-lain. Nah, setelah kita menjamin bahannya oke, maka kita dapat dilakukan produksi, dan selama produksi kita mengevaluasi mutunya juga, ini disebut dengan evaluasi IPC. Dan saat sudah jadi produk itu kita evaluasi juga, ini disebut dengan evaluasi akhir kesediaan. Oke, kita langsung masuk saja ke evaluasi masa cetak atau in-process control. Secara definisi, tujuan dari in-process control adalah untuk menjamin bahwa proses yang sedang berlangsung dapat menghasilkan tablet yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, dengan kita menjamin mutunya saat berjalannya suatu proses, maka secara tidak langsung kita dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat evaluasi akhir. Jadi kita mencegah produknya itu reject. Jadi kita harus kontrol selama proses produksinya. Nah, jika pada proses produksi itu terjadi ketidaksesuaian, maka harus segera dievaluasi dan dilakukan perbaikan. Seperti yang tadi dibilang bahwa pengujian itu dapat destruktif dan juga non-destruktif. Untuk yang destruktif ini ada dua, yaitu uji kandungan lembab atau moisture content dan juga uji homogenitas atau penetapan kadar zat aktif dalam granul. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Sedangkan untuk uji non-destruktif ini ada dua, yaitu uji sifat alir dan juga penentuan persentase fine. Oke, untuk yang pertama yaitu uji kandungan lembab atau moisture content. Nah, sebelumnya kita harus membedakan antara moisture content dan juga loss on drying. Ini hal yang berbeda. Kalau moisture content ini adalah kandungan lembab. Jadi kuantitas atau jumlah air yang ada di bahan tersebut. Dan kasus pengeringan ini adalah jumlah air atau senyawa volatil yang dapat kering selama pemanasan. Ini adalah hal yang berbeda. Kalau masih bingung, kita lihat grafik ini. Jadi nanti untuk metode pembuatan tablet seperti kita ketahui kan ada tiga ya, ada granulasi basah, granulasi kering, dan juga paparan langsung. Nah, untuk uji kandungan lembab ini hanya dilakukan untuk metode granulasi basah.
Nah, seperti kita ketahui, kan pada awalnya kita membuat granul basah yang kemudian akan kita keringkan sehingga menjadi granul kering yang selanjutnya akan kita proses. Nah, untuk menjamin kualitasnya, di sini kita ada pengujian. Dinamakan dengan kandungan lembab. Jadi di sini kita melihat berapa kadar air yang ada pada granul kering. Ini disebut dengan moisture content. Moisture content ini, seperti yang tadi saya bilang, beda dengan sudut pengeringan. Sudut pengeringan adalah perhitungan berapa banyak air atau senyawa volatil yang kering selama proses pengeringan gitu. Jadi berapa sih nyusutnya? Jadi ada rumusnya di belakang. Jadi sekarang kalian tahu apa bedanya LOD dan juga moisture content. Nah, biasanya kalau di industri itu yang dipakai berarti moisture content-nya itu berapa. Jadi misalkan di setnya 6%, berarti kalau belum mencapai 6%, misalkan masih 8%, ya berarti kita tambah lagi waktunya untuk pengeringan. Oke, ini untuk yang uji kandungan lembab atau moisture content, ini alatnya namanya moisture analyzer. Tujuannya ya tentunya untuk mengetahui kandungan lembab sebenarnya. Kandungan lembab yang terdapat dalam granul. Jika kandungannya tinggi, maka akan mudah terkontaminasi dengan organisme. Iyalah, gampang terjadi kontaminasi. Kalau terlalu rendah, mohon maaf ini salah tulis, maka tablet akan mudah rapuh. Nah, untuk prosedurnya ini secara umum aja ya. Jadi kita bisa ngambil sekitar 5 gram granul, kita masukkan ke alat ini. Nanti ini alatnya bisa digunakan untuk menimbang. Mungkin kalian bisa cari videonya di YouTube. Kemudian nanti alatnya kita tutup dan kita nyalakan alatnya. Nanti akan muncul berapa kadar kandungan lembabnya. Nah, biasanya persyaratannya ini sekitar 2-4%. Jadi setiap industri itu punya persyaratan yang berbeda-beda. Kemudian ini untuk sudut pengeringan, ini alatnya kita bisa menggunakan oven. Jadi untuk praktikum nih biasanya kita mengukur LOD karena kita belum punya alat ini ya, moisture analyzer. Jadi kalau ini caranya, intinya kita memasukkan granul yang basah, kemudian kita masukkan ke oven, hingga nanti sampai didapatkan bobot konstan, kemudian kita timbang bobotnya, dan kita hitung sudut pengeringannya. Rumusnya ini ya, berarti kan loss drying ini adalah bobot awal, yaitu di sini misalkan ya 5. Tapi kalau kita produksi ini biasanya kita timbang semua sih, kita timbang semua, kemudian kita masukkan ke ovennya. Yang kalian timbang itu adalah WO. Ini jelas ya. Jadi bobot awal dikurangi bobot akhir. Setelah dikeringkan berapa, jadi selisihnya itu kita bagi dengan bobot awal. Kali 100%. Ya, jelas ya, jadi susut pengeringan. Berapa banyak yang menyusut pada saat pengeringan. Jadi kita visualisasikan dalam bentuk persen. Oke, ini ada kasus, nanti coba kalian kerjakan. Jadi misal ada personal BC di suatu industri melakukan sampling granul dari FBD. FBD ini adalah alat untuk pengeringan ya. Biasanya kalau di industri pakai ini, nggak pakai oven. Nah, kemudian berdasarkan hasil pengukuran ternyata didapatkan kandungan lembabnya adalah 12%. Padahal targetnya adalah 4%. Pertanyaannya adalah tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh apoteker tersebut. Kemudian, tahu kalian apa sih efeknya jika kandungan lembabnya itu terlalu tinggi? Oke, nanti dijawab ya. Untuk pengujian yang kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa zat aktif terdistribusi merata di dalam campuran. Jadi, misalkan ya kita membuat granul, tadi misal granul paracetamol gitu atau granul apapun lah. Nah, di situ kan granul itu dicampur di dalam mixing tank ya. Nah, kita memasukkan alat ini, misalkan ini adalah tip sampler, dan ini juga ada jenis alat lainnya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada lubang ya.
Jadi ini lubang yang tujuannya saat kita masukkan alat ini ke dalam tangki, anggap aja ini misalkan yang saya gambarkan, maaf kalau jelek. Jadi misalkan ini tangki, kemudian kita masukkan alat tip samplernya, dimana kita tahu tip sampler ini kan bolong di bagian atas, tengah, dan bawah. Ini masuk ya, dimasuk misalkan posisinya seperti ini gitu ya. Nah, harapannya nanti granulnya itu akan masuk ke dalam bolongan ini. Jadi tujuan alat ini adalah untuk mengambil sampel granul atas, jadi yang letaknya di atas, di tengah, dan juga di bawah. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran kadarnya berapa. Dan kita lihat apakah kadar zat aktif yang ada di bagian atas, tengah, dan bawah ini distribusinya merata. Nah, makanya ini namanya adalah uji homogenitas. Untuk pengukuran kadar itu berbeda-beda ya sebenarnya. Tapi metode yang standar digunakan adalah HPLC. Ini kalian juga sudah dapat waktu kuliah kimia ya, mungkin bisa dibaca kembali. Untuk prosedurnya ini sebenarnya secara umum seperti ini. Jadi kita ngambil sampel dari beberapa titik atas, tengah, bawah. Kemudian kita ukur kadarnya, kita hitung kadar rata-ratanya dari ketiga sampel tersebut. Kita hitung simpangan baku, kita hitung simpangan baku relatif. Nah, ini tiap industri itu persyaratannya beda-beda. Ini saya ambil contoh aja ya, ada salah satu industri itu RSD-nya itu adalah kurang dari 6%. Jadi kita bisa hitung RSD-nya berapa. Nah, di sini campuran atau massa cetak itu dinyatakan homogen jika kadar zat aktif pada beberapa titik itu sama dengan atau kurang dari 6%. Jadi kalau lebih dari itu ya berarti bedanya agak jauh dong seperti itu. Jadi biasanya di apa ya, dievaluasi kembali kenapa bisa terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang evaluasi ketiga adalah uji sifat alir. Uji sifat alir ini tujuannya untuk mengetahui karakteristik aliran dari massa cetak. Nah, ada beberapa hal yang terkait. Di sini saya tulis semua. Jadi untuk sifat alir kita bisa mengukur dengan cara menghitung sudut dia. Kemudian di sini kita juga bisa sangat erat kaitannya untuk menghitung sifat alir ini dengan cara menghitung BJ-RUA dan BJ-4. Nanti ada rumusnya di belakang ya. Di mana BJ-RUA dan BJ-4 ini dapat digunakan untuk menghitung Haus ratio, Card compressibility index. Jadi tapi ini semua tujuannya sama, yaitu untuk menghitung sifat alir. Jadi kita akan bahas lebih detail ya satu persatu. Untuk sudut diam ini namanya adalah sudut Reposa. Kalian bisa lihat di USB bagian powder flow. Jadi biasanya kalau praktikum itu saya wajibkan untuk buka USB ya. Jadi jangan berpatok terhadap slide saja gitu. Jadi kalian harus lihat di kompendia asli itu seperti apa. Alatnya seperti ini. Saya rasa kalian juga sudah pernah lihat di lab ya. Untuk prosedurnya ya, pertama kalian timbang dulu massa cetak tabelnya berapa. Karena ditimbang, jadi kita di sini menemukan massa ya. Dicatat massanya. Kemudian kita atur tinggi corong sekitar 2-4 cm dari puncak kerucut yang terbentuk. Jadi ya dikira-kira aja, jangan terlalu bawah ya. Kalau terlalu bawah, kalian bayangkan ujungnya ini terlalu mepet dengan bawah, ya nanti malah kerucutnya tidak bisa keluar semua. Saya sebutnya. Nah, selanjutnya ini yang versi kita praktikum ya. Jadi setelah kita timbang, kita sudah atur corongnya, kemudian kita tuang massa cetak atau granulnya atau serbuk lah, itu kita tuang ke sini ke corongnya. Kemudian kita tutup nih bagian bawahnya. Ini alatnya biasanya kita copot ya. Jadi intinya yang bawah ini kita tutup ya, kan biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini di bawahnya ini kita tutup dulu, kan udah terisi oleh serbuk. Kemudian sekalian aja kita ngitung kecepatan alir. Jadi saat ini dibuka, saatnya nomor 4, kalian sekalian menyalakan stopwatch. Jadi biar kita bisa ngitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengalir. Oke, jadi selain kita buka, kasih perkanan atau tutupnya gitu ya, sehingga nanti massa cetak bisa mengalir
dan selanjutnya akan terbentuk kerucut. Nah, kalian akan menghitung sudut diam dengan cara mengukur tinggi dan juga jari-jari. Jadi kita hitung tingginya ini adalah H, jari-jarinya ini adalah R. Rumusnya untuk tan alfa sama dengan tinggi bagi jari-jari. Ingat ya, yang kita cari itu bukan tangannya, melainkan sudutnya. Jadi jangan lupa kalau di kalkulator di shift dulu. Oke, ini tadi yang kita cari sudutnya, bukan tangannya. Untuk kriteria penerimaannya, ini kalian bisa lihat di USP. Jadi kalau bagus itu sudutnya sekitar 25 sampai 30. Ini sangat bagus ya. Nah, kalau bagus ya berarti ya sampai 35. Kalau sangat jelek itu lebih dari 66 derajat. Berarti kesimpulannya, kalau misalkan kerucutnya seperti ini ya, ini biasanya lebih bagus ya. Kalau begini berarti kan alirannya lama. Oke. Nah, untuk kecepatan air ini sebenarnya tidak ditentukan tidak ditentukan oleh beberapa komedia, kan, tetapi ada juga yang melakukan perhitungan kecepatan alir, di mana kriterianya adalah jika kita memasukkan 100 gram cetak menggunakan alat tadi, corong itu tadi, nah, akankah lebih baik jika kecepatan yang dibutuhkan itu adalah lebih dari 10 gram per detik. Jadi 100 gram massa cetak itu harus bisa mengalir kurang dari 10 detik. Jadi kalau misalnya lebih dari 10 detik, maka berarti kan lama ya kecepatan alirnya. Jadi cara untuk menghitung kecepatan alir ya gampang, rumusnya ya berarti kita bagi antara masanya yang kita timbang tadi yang mau kita uji dibagi waktu yang dibutuhkan. Misalkan saya punya 100 gram massa cetak, kemudian mengalirnya 5 detik. Kira-kira itu bagus apa tidak ya? Dicari jawabannya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa menghitung bobot jenis ruah dan mampat. Ini biasanya kita melakukan saat praktikum. Alatnya sebenarnya ada ya alat khusus, tetapi kita biasa menggunakan gelas ukur. Kalian bisa baca di sini di Farmakope Indonesia latihannya buka FI. Kemudian untuk di USP juga ada terkait di powder flow. Lanjutannya tadi sudut dia. Untuk prosedurnya, jadi kita timbang. Ini secara umum sih. Kalian bisa baca lebih detail di sini. Untuk gelas ukuran yang digunakan berapa, ketentuannya, maksudnya ketentuannya harus berapa, terus berapa banyak masanya gitu. Kalian baca di Farmakope 5 ini. Jadi secara umum kita bisa pakai 100 gram misalkan massa tablet. Jadi 100 gram granul misalnya. Kemudian saya masukkan ke dalam gelas ukur. Saya amati volumenya berapa. Jadi misalkan nih, saya masukin 100 gram ini ke gelas ukur sebelah kanan ini, dan ternyata volumenya ini, misalnya berapa ya? Misalkan kisarannya adalah 60 ya. Misalkan 60. Ini adalah P0. Sebenarnya ada persyaratannya sih, nanti kalian cari berapa. Kemudian kita bisa menghitung BJ ruah. Jadi granulnya belum kita mampatkan, itu dengan cara membagi 100 gram dengan 60. Sorry, berarti ini misalkan saya pakai bukan yang 250 ya, misalkan pakai yang 100 ini. Ini saya hanya perumpamaan aja, tapi kalian nanti cari persyaratannya harusnya berapa. Jadi saya bagi aja 100 gram dibagi 60 itu berapa. Itu akan ketemu biji ruah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengetuk-ngetukkan atau memampatkan dari granul tadi sebanyak 500 kali atau sampai volumenya itu sudah tidak berubah lagi. Nah, nanti bisa aja ini yang tadi 60 akan turun ke misalkan 40. Ini yang dinamakan dengan FF. Jadi kan ini F0, ini FF atau F1 biasanya disebut seperti itu. Nah, kita bisa menghitung BJ mampatnya berapa. Caranya berarti bobot awalnya ini berapa, yaitu 100 gram dibagi dengan ini tadi. Berapa ini tadi? 40 ya.
Jangan lupa satuannya ya, gram per ml. Oke, nah untuk menghitung sifat alir biasanya kita memperhatikan dua hal ini, yaitu Hoster ratio dan juga compressibility index. Rumusnya ini ya kalian tinggal memasukkan aja ya. Jadi bisa pakai berbobot jenis dan juga bisa pakai volume tadi. Kalau ini tadi ya tinggal dimasukkan aja, ini volume awalnya berapa, volume akhirnya berapa. Kalau ini juga sama, gampang ya caranya, tinggal selisihnya dibagi volume awal kali 100%. Nah, setelah perhitungan itu kalian masukkan ke tabel ini, apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi ini kalau misalkan compressibility index-nya kurang dari 10%, akan dapatnya 5% gitu ya, itu berarti karakteristik atau sifat alirnya bagus. Kalau ratio misalkan 1,1 gitu, berarti ini juga sangat bagus. Gitu. Ini ada kasus, nanti kalian latihan ya. Misalkan saya punya massa cetak banyak 100 gram. Volume saya masukkan ke dalam gelas ukur, dan ternyata volume awalnya itu 135. Kalian bisa ngitung biji ruah kan? Selanjutnya saya ketuk-ketukan sebanyak 500 kali dan dapatkan volume akhirnya ini adalah 125 mili. Kalian bisa ngitung biji manfaat toh. Dan kalian juga bisa menghitung ini dan ini. Dan yang terakhir, kalian simpulkan. Jadi sifat alirnya bagaimana berdasarkan rasio dan juga compressibility index-nya. Oke. Oke, untuk evaluasi IPC yang terakhir adalah presentasi fines. Jadi di sini kita menghitung fines-nya berapa ya. Biasanya kalau di lab itu kita pakai mesh yang nomor 120, di mana ukuran partikelnya adalah 125. Jadi powder atau serbuk yang ukurannya di bawah 125 itu nanti akan lewati mesh tersebut, melewati ayakan. Nah, selanjutnya nanti kita akan timbang berapa yang lewat. Saya rasa kalian masih ingat ya, waktu praktik juga ada. Ini tujuannya untuk menghitung jumlah fines, kita bisa pakai shift figure biasanya di lab. Jadi yang paling bawah ya, biasanya ini dipakai. Jadi kita timbang dulu, jangan lupa ditimbang. Kemudian kita masukkan ke dalam ayakan tersebut, kita jalankan misalkan 5 menit. Kemudian kita hitung jumlah serbuk yang melewati. Jadi kemudian kita hitung fines-nya. Dengan rumus ya kita tinggal membagi aja ini dengan bobot awal kali 1. Jadi berapa banyak fines atau serbuk yang ukurannya kurang dari 125 mikrometer yang ada dalam 100 gram granul yang kita timbang semua. Nah, untuk maksimal fines ini berbeda-beda ya, tapi secara umum ini biasanya mempersyaratkan kurang dari 10%. Nah, kalian nanti analisis apa yang terjadi jika fines-nya itu lebih dari 10%, atau maksudnya misalkan 20% atau 30%. Itu apa yang terjadi? Ini ada kasus, misalkan kita bikin granulasi basah, tablet paracetamol. Nah, kan granul ya. Kemudian kita mengukur persentase fines-nya. Dan ternyata ditemukan sebanyak 35%. Nah, pertanyaannya adalah, apa pengaruh dari tingginya persentase fines terhadap tablet yang dihasilkan? Oke, jadi nanti dicari ya jawaban dari 3 kasus yang sudah ada di tadi kuliahnya, nanti sebagai bahan latihan kalian. Selanjutnya kita akan bahas mengenai evaluasi untuk sediaan tablet.